Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan lanjutkan bahasan kita mengenai keamanan sistem informasi, di mana keamanan sistem informasi itu tidak hanya terletak pada bagaimana kita melindungi data kita di dalam sebuah sistem, atau bagaimana sistem kita yang kita gunakan saat ini dengan segala perangkat pengamannya untuk melindungi data-data kita, tetapi juga ada bagian terpenting yang lain, yaitu dari segi komunikasi datanya, yaitu di dalam jaringan. Karena pastinya kita menggunakan sebuah sistem komputer itu tidak selalu kita itu berdiri sendiri, tidak selalu kita itu berada pada satu mesin, pada satu sistem, melainkan kita pastinya akan juga berurusan atau beraktivitas terhadap data-data yang berada dalam satu jaringan. Sebagai contoh kecil, kita misalnya sebagai seorang mahasiswa atau mungkin sebagai seorang masyarakat, sebagai warga negara, kita mengakses sebuah server, kita memberikan informasi kepada server, misalnya dalam hal data kependudukan, atau sebagai mahasiswa kita memberikan data kita menyimpan nama dan sebagainya. Nah, itu berarti kita beraktivitas di dalam sebuah jaringan. Nah, tentu saja tadi saya katakan di depan bahwasanya kalau kita sudah beraktivitas atau berurusan dengan data yang ada di jaringan, itu nanti akan ada beberapa lingkungan atau environment. Bisa jadi kita bekerja di sebuah jaringan lokal yang di antara beberapa atau banyak komputer itu hanya terhubung dalam satu keadaan yang terbatas, misalnya dalam satu instansi, dalam satu laboratorium, dalam satu kantor. Atau bisa jadi antar departemen itu bisa saling terhubung, antar LAN. Misalnya gedung satu dengan gedung selanjutnya yang sudah berbeda manajemen, atau dikatakan sebagai MAN metropolitan. Atau bisa jadi kita beraktivitas dalam hal data ini, dalam pertukaran data ini dalam kapasitas yang lebih luas lagi, misalnya menggunakan jaringan WAN, menggunakan jaringan internet. Nah, beberapa keadaan ini tentu saja akan mengakibatkan isu-isu keamanan yang mungkin saja timbul di dalamnya. Nah, lalu bagaimana bentuk-bentuk keamanan yang terjadi ketika kita berada dalam lingkungan-lingkungan tadi? Jadi saya ulang, bentuk keamanan, kemudian tingkat keamanan itu tergantung dari lingkungan, dari environment, dari sistem yang saat itu kita gunakan. Misalnya begini, ketika kita bekerja pada satu sistem, jadi yang pertama, ini ada satu sistem begitu, jadi ada satu mesin, dan satu mesin ini kita gunakan secara bersama-sama. Nah, maksudnya bersama-sama di sini bukan masing-masing punya individu ini punya mesin sendiri, itu tidak, tetapi hanya sebuah user account. Ini jadi ada satu komputer. Komputer ini dia punya admin, dan admin itu memberikan keluasaan kepada user account. Ada user 1, kemudian ada user 2, dan seterusnya. Nah, ketika kita berada di dalam sebuah sistem yang seperti ini, dalam satu mesin, dalam satu sistem, kemudian banyak user yang menggunakan, berarti tingkat keamanannya itu ya terbatas pada yang ada di dalam mesin itu sendiri. Berarti dia terbatas hanya atau berada dalam satu sistem itu sendiri. Nah, seperti apa bentuk keamanannya? Misalnya seperti ini, ada user 1. User 1 punya data yang dimasukkan ke dalam sistem, dalam komputer.
kemudian oleh user kedua, data miliknya user 1 itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dirubah dan dimodifikasi dan seterusnya. Nah, berarti tingkat pengamanannya adalah sebuah pembatasan akses. Jadi keamanan yang dimaksud ketika kita berada pada satu sistem, pada satu mesin yang kebetulan di sini ada banyak usernya, dia menggunakan kapasitas login dengan passwordnya masing-masing, berarti sistem keamanan yang diterapkan oleh admin itu berarti sebuah pembatasan akses. Akses terhadap apa? Terhadap data-data tentunya. Nah, antar user pun bisa dibatasi, apalagi seorang user atau beberapa user ini akan mengakses admin. Tentu saja ini tidak mungkin. Pastinya akan ada pembatasan yang lebih rumit lagi atau lebih kapasitasnya lebih berat lagi. Jadi tentu saja admin tidak akan mengizinkan user-user ini bisa mengakses sistem utamanya atau data utamanya atau data privatnya. Nah, ini ketika kita berada dalam satu mesin, dalam satu sistem. Nah, sehingga sifatnya keamanan yang seperti ini berupa pembatasan ini contohnya, dia bersifat atau berjalan pada sebuah software ya. Jadi basisnya adalah basis aplikasi, basisnya software. Nah, apa ada basisnya berbentuk hardware? Ya, kalau bentukannya hardware ya secara fisik, mungkin ya PC-nya ini digembok dan sebagainya, dikasih di meja komputer yang ditutup dengan kunci. Jadi di luar itu hanya sebuah perangkat I/O saja, berupa keyboard dan mouse saja yang dikeluarkan untuk mereka. Nah, sistem yang seperti ini apakah ada? Ya, ada. Kalau kita pernah pergi ke warnet atau pergi ke rental komputer, di sana bisa jadi menggunakan satu PC. Ada satu komputer tetapi digunakan oleh 10 user misalnya. Jadi dalam satu PC ini digunakan oleh 10 user. Masing-masing user punya keyboard dan mouse sendiri-sendiri. Nah, ini bisa jadi. Nah, si admin akan memberikan batasan kepada mereka semua, sehingga satu dengan yang lain tidak bisa saling mengganggu, tidak bisa saling mengambil datanya, melihat datanya, dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Jadi keadaan di mana atau lingkungan di mana ketika kita menggunakan satu mesin dan satu sistem. Nah, yang seperti ini apakah termasuk jaringan? Ya, namanya jaringan privat. Artinya dia tidak keluar. Jaringannya hanya jaringan berupa pemakaian data bersama di sini, pemakaian penyimpanan bersama. Jadi memang belum dikatakan sebagai jaringan ya. Jadi jaringannya hanya jaringan user saja, bukan jaringan berdasarkan alamat IP address misalnya. Bukan seperti ini. Jadi kalau lingkungannya hanya seperti ini belum bisa dikatakan sebagai lingkungan jaringan ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita bekerja ketika kita berada dalam satu mesin? Jadi yang kedua, kita berada atau bekerja pada satu mesin, banyak user atau multi user, yang setiap user ini dia punya mesin tersendiri atau sistem atau komputer. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Ada beberapa komputer ya. Jadi ada komputer pertama, misalnya katakanlah di sini adalah sebuah server. Ini server. Kemudian di sini ada switch, ada perangkat jaringan namanya switch. Nah, setiap komputer dihubungkan melalui switch ini. Ada pengguna pertama, kemudian ada pengguna kedua, ada pengguna ketiga, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, ketika kita bekerja seperti ini, atau bisa dikatakan sebagai hubungan server klien ya, atau client server.
ada yang menyediakan layanan dan ada yang mengakses layanan. Nah, di sini tidak harus komputer server, bisa jadi setiap user ini ada user 1, user 2, user 3. Masing-masing user ini bisa berlaku sebagai server dan bisa berlaku sebagai klien pada saat yang bersamaan. Jadi tidak harus ada dedicated server di sini. Nah, keadaan yang seperti ini akan lebih kompleks lagi isu keamanannya. Nah, di sini ada satu perangkat yang menghubungkan antar komputer ya, antar user ya. Jadi antar komputer dia bisa saling terhubung melalui perangkat yang namanya switch. Nah, isu apa yang bisa ditimbulkan di sini? Yang jelas seperti halnya di bagian yang pertama tadi, ketika kita menggunakan satu sistem dengan banyak user account, ya, bukan user mesin tapi user account, mereka ada satu pembatasan. Nah, ketika kita bekerja dalam jaringan server klien, ini termasuk jaringannya yang LAN, karena ini berbentuk lokal ya. Misalnya di sini ada dedicated server di sini. Ada memang komputer yang didedikasikan atau difungsikan sebagai server. Maka server ini dia akan punya admin, seorang administrator ya. Dan dia tugasnya ketika di sini ada layanan, karena di sini nanti akan ada banyak layanan ya. Ada mungkin layanan mail server, ada mungkin database server dan server-server yang lain. Nah, si admin ini pastinya dia akan memberikan batasan ya. Jadi ada pembatasan akses untuk klien-kliennya di sini. Jadi seperti halnya menggunakan user account tadi. Ketika user 1 mau mengakses komputer server, maka dia harus login dulu. Atau mungkin user akses ini user pertama ini diberikan akses sebatas apa? Oh, misalnya si user 1 ini adalah bagian akademis. Maka si admin akan memberikan izin aksesnya hanya kepada database server pada bidang akademik. Dia tidak akan bisa mengakses data-data yang berhubungan dengan keuangan. Misalnya user 2 adalah bagian keuangan ya. Nah, sehingga admin juga akan memberikan peraksesan izin akses kepada server itu ya hanya untuk keuangan. Dia tidak akan bisa melihat atau bahkan memodifikasi data-data akademis dan seterusnya seperti itu. Kalau saja hubungan jaringannya ini berupa server dan klien. Akan tetapi kalau tidak ada dedicated server atau komputer yang memang didedikasikan sebagai server pelayan, maka ketika antar komputer, ini bukan dikatakan lagi sebagai user, antar komputer yang mau berinteraksi, saya contohkan ada share ya, share dokumen. Misalnya user 1 memberikan share-nya kepada user 3. User 1 bertindak sebagai admin di sini. Karena dia memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada komputer lain. Dia memberikan izin kepada user 3 bahwasanya dia boleh mengakses kemudian boleh memodifikasi. Tetapi di waktu yang sama user 1 dan dia berlaku sebagai admin, dia juga memberikan akses kepada user 2 tetapi hanya sebatas melihat saja atau read only. Dia tidak berhak untuk melakukan perubahan. Dia tidak berhak untuk menghapus, menambah dan seterusnya. Nah, sehingga isu-isu yang muncul ketika ada komunikasi data yang bersifat contohnya LAN seperti ini, yaitu adanya sebuah serangan virus yang mungkin bisa disebabkan oleh salah satu pengguna atau user di dalamnya. Nah, karena apa? Setiap user itu punya karakteristik sendiri dan tidak semua user atau pengguna yang berada dalam jaringan itu paham tentang apa yang asing yang ada di dalam
sistemnya. Mungkin bisa jadi user 3 selain dia berhubungan di dalam jaringan ini, dia menggunakan perangkat input outputnya, yaitu berupa flash disk, kemudian dia ambil data dari luar, kemudian dia dibawa kepada sistem di jaringannya ini, kemudian dimasukkan dan dia mengolah datanya, dan ternyata data yang dibawa dari luar itu mengandung virus, mengandung file-file eksekusi yang tidak dikenali sistem, dan ternyata itu adalah virus, maka bisa jadi menjadi penyebab terserangnya beberapa data dari komputer-komputer yang tersambung dengannya. Nah, sehingga mau tidak mau setiap pengguna, setiap komputer atau sistem yang tersambung dalam satu jaringan itu, ya dia harus membentengi dirinya sendiri. Salah satunya menggunakan perangkat atau software, ya, antivirus misalnya. Jadi ada antivirus di sini. Atau bisa menggunakan dinding API atau firewall. Jadi ada firewall yang bisa digunakan oleh pengguna di sini. Misalnya ada antivirus, mungkin bisa menggunakan firewall yang merupakan bawaan dari sistem, atau Defender, biasanya dia bawaan dari sistem operasi Windows. Nah, sehingga isu-isu keamanan data terutama, karena sifatnya virus, selain dia itu mencuri kemudian merusak, dia juga menduplikasi. Jadi melakukan modifikasi, duplikasi terhadap data yang diserangnya. Nah, kalau dia lingkungannya nanti lingkungan ketiga, ya, sudah lingkungan di luar ini, berarti akan ada kasus pencurian misalnya. Ada kasus-kasus datanya dicuri kemudian duplikasi, kemudian si pembuat virus ini tiba-tiba melakukan calling, ya, telepon, kalau data Anda mau kembali silahkan transfer sekian, maka akan saya berikan kuncinya untuk membuka data yang telah saya duplikasi, seperti itu. Ini kalau lingkungannya sudah lebih luas dari LAN ini. Nah, ini lingkungan yang kedua. Nah, kemudian bagaimana kalau kita berada di lingkungan yang lebih luas lagi tadi? Jadi ada single tadi, privat, ya, satu sistem, satu mesin, kemudian banyak user account, kemudian ada LAN. Yang ketiga adalah lingkungan yang lebih luas daripada LAN, jadi antar LAN, atau bisa dikatakan sebagai MAN, Metropolitan Area Network. Ini sebuah topologi saja, ya, bagaimana gambarannya sebuah sistem itu terhubung dengan sistem yang lain dalam jarak yang lebih luas. Nah, di sini ada LAN. Jadi setiap LAN itu dia punya jaringan yang lebih spesifik lagi. Mungkin di sini ada banyak komputer, ya. Kemudian di sini ada router yang digunakan untuk menghubungkan antar LAN ini. Jadi ada LAN 1, ada LAN 2, mungkin di sini ada LAN 3. Nah, masing-masing LAN ini mereka saling terhubung menggunakan komponen yang namanya router. Nah, saat lingkungannya berada atau environmentnya lebih luas lagi antar departemen. Nah, yang bisa digunakan untuk membatasi akses antar LAN ini adalah di sini ada perangkat keras, ya. Jadi di sini itu adalah perangkat hardware. Namanya router. Router itu fungsinya adalah untuk menghubungkan antar LAN. Dia memberikan atau mencari atau merumuskan rutenya. Dia mencari jalur-jalur yang bisa menghubungkan antar LAN ini. Bisa jadi router ini disetting oleh seorang admin antar LAN 1 dengan LAN 2 bisa terkoneksi. Tetapi LAN 2 tidak bisa mengakses LAN 3. Yang bisa mengakses LAN 3 hanya LAN 1, misalnya seperti itu. Nah, ketika sudah berada di lingkungan yang lebih luas, nah pastinya di sini tidak hanya sekedar virus isu yang muncul. Jadi tidak hanya sekedar virus yang nantinya dia merusak data.
tapi bisa jadi virus ini memang digunakan untuk namanya mencuri. Tadi di depan sudah saya katakan ada proses duplikasi yang data itu dienkripsi, kemudian ada yang memberikan pesan melalui email atau melalui apa untuk meminta sesuatu untuk diberikan kunci untuk dekripsinya, seperti itu. Jadi ada isu keamanan yang lebih luas lagi di sini. Nah, semakin besarnya jaringan yang digunakan, maka antivirus atau mungkin firewall atau defender, nah ini dituntut untuk selalu update. Dulu pernah kita sampaikan ya. Jadi harus mengikuti perkembangan apa? Perkembangan virus, perkembangan file-file execute ya, file-file yang bisa dieksekusi yang merupakan program kecil yang nantinya digunakan untuk menyerang atau bahkan menyerang jaringan itu sendiri. Jadi memang ada satu aplikasi kecil, ya virus itu aja kita namakan virus, yang memang dia diselubungkan dalam komunikasi datanya ini, dalam alur datanya ini untuk menyerang jaringan. Tiba-tiba IP-nya di spoofing ya, jadi ada duplikasi IP. Ini adalah bentuk virus yang tidak menyerang data tetapi menyerang jaringannya. Ya, tujuannya adalah sama, dia akan mencuri username, mencuri password, yang kemudian dia bisa login dengan mudah seperti itu. Nah, ini kalau kita berada di lingkungan di atasnya LAN atau MAN. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana kalau kita berada di lingkungan yang global atau jaringan WAN atau internet. Nah, kalau kita sudah menggunakan data WAN, menggunakan internet, ini akan lebih kompleks lagi masalahnya. Karena kita akan dihadapkan dengan komunikasi global yang setiap orang pengguna itu mungkin dengan mudahnya memberikan data pribadi, bahkan informasi, salah satunya adalah informasi rekening, ada alamat rumah, bahkan sampai dengan peta atau mapnya. Nah, orang-orang yang punya niat jahat ketika dia berada dalam jaringan internet ini, dia akan mengambil keuntungan ketika dia berada di dalamnya. Apa yang kira-kira bisa diambil dari orang-orang yang tersambung dengan jaringan internet ini, sehingga kita akan mengenal, kita akan tahu beberapa kejahatan ya, cyber attack, jadi serangan melalui dunia maya. Kita akan mengenal yang namanya seorang cracker yang dia cenderung ke negatif. Kita mengenal ada yang namanya hacker yang cenderung ke arah positif. Nah, ini adalah bentuk-bentuk isu-isu keamanan yang ketika itu kita berada dalam sebuah jaringan, baik jaringan lokal, kemudian ada jaringan yang lebih luas lagi yaitu internet. Nah, sehingga bagaimana kita mensikapinya ketika kita berada dalam jaringan itu untuk berkomunikasi data? Yang jelas kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam kita memberikan informasi, data. Kemudian kita juga harus berhati-hati dalam kita mengambil data. Kita download pun harus hati-hati. Atau misalnya yang paling mudah ketika kita mendownload attachment atau lampiran yang dikirim melalui email. Server Google itu akan memberikan scanning dulu sebelum lampiran itu didownload, diunduh.
ini saya contohkan Gmail, maka Google akan melakukan scanning dulu. Scanning terhadap file lampiran ini, apakah terindikasi virus atau tidak. Kalau terindikasi virus, maka proses pengunduhan download itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau aman menurut servernya Google, karena Google juga punya aplikasi sendiri untuk scanning terhadap file-file yang asing ketika berada dalam jaringannya, dalam servernya. Kalau dia aman, maka dia akan dilanjutkan. Kalau tidak aman, ya sudah, maka file yang dilampirkan itu akan diberitahu bahwasanya ada indikasi virus di dalamnya, sehingga kita tidak akan bisa mengaksesnya. Atau kebalikannya, ketika kita mau mengupload, melampirkan sesuatu di email kita melalui Gmail misalnya, file yang kita lampirkan pun juga akan di-scanning dulu oleh Google ini, apakah mengandung virus atau tidak. Kalau mengandung virus, maka akan dihentikan prosesnya. Nah, inilah pengetahuan kita tentang sistem keamanan di lingkungan jaringan. Walaupun tidak detail, tetapi paling tidak kita punya gambaran apa saja yang terjadi, isu-isu apa saja tentang keamanan data kita ketika kita berada di dalam satu jaringan. Yang jelas kita harus lebih berhati-hati kalau kita menggunakan komputer kita, mesin kita, sistem kita hubungkan dengan jaringan, maka kita harus bentengi sistem kita sendiri. Apalagi kalau kita sering menggunakan akun pribadi untuk login di dalamnya, dalam sebuah aplikasi yang berjalan di sistem kita masing-masing. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.